Kalimat terakhir tadi itu sungguh stroke my heart, menjamah hati saya. Ku percaya, ku aman di dalam. Taruh amanmu di dalam Yesus. Taruh amanmu bukan dalam deposito. Taruh amanmu bukan dalam warisan. Taruh amanmu bukan dalam setiap dokter yang paling hebat. Tapi beranikah taruh amanmu di dalam Yesus. Ku aman di dalam. Ku aman di dalam. Thank you God. Untuk satu hari minggu lagi, kami masih bisa bernafas. Satu hari minggu lagi kami masih bisa ibadah. Satu hari minggu lagi kami bisa makan. Walaupun sederhana, walaupun kami tidak seenak biasanya. Tapi kami percaya berkat hari ini cukup untuk hari ini. Masalah hari ini pun cukup untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Haleluya. Come on, berikan tepuk tangan virtual buat Yesus yang dahsyat. Come on, haleluya. Shout haleluya. Biar di rumah biar kaget semua. Haleluya. Haleluya. Bangunin kucing dan anjing juga boleh. Haleluya. Woo. I'm excited untuk bicara di hari Minggu ini meneruskan series daripada Iman, Harap, dan Kasih. Minggu lalu Pastor Doni memulai dengan bagaimana Yesus memulai mujizat itu at home. Di rumah yang penuh. Dan orang-orang yang merasa home menolong orang yang lumpuh itu. Dan saya percaya mujizat iman itu harus dipelihara dan timbul di komunitas yang baik. So, sudah dapat cool belum? Udah join cool belum? Jangan nikmati kelumpuhanmu sendiri. Sudah menunggu 4 orang yang akan memegang tandumu supaya kamu bisa sembuh dan ketemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk yang di Church Online, terima kasih untuk di YouTube, ada yang tayang tunda juga nanti. Saya bless you in the name of Jesus. Saya akan bicara hari ini, meneruskan series mengenai iman, harap, dan kasih. Saya akan berikan judul hari ini adalah A Teeny Weeny Hope, atau pengharapan yang mungil, ya. Dan saya percaya pengharapan yang mungil pun, yang sekecil apapun, mungkin sekecil upil mungkin, itu punya kuasa yang dahsyat. I will prove it to you today. Mungkin saat ini engkau bilang, Pastor, come on, no hope. No hope. Pastor pernah khotbah mengenai hal ini. Ada namanya hope, mimpi, tapi di sini ada yang namanya kenyataan. Hope-nya aku bisa married sebelum 30 tahun. Tapi kalau kamu terlalu sibuk, kamu terlalu cari banyak milih, gak pernah doa, umur 40 masih jomblo. Antara hope dan kenyataan pasti ada gap. Pasti dong, karena selalu ada. Tapi orang dalam Tuhan harus bisa manage. Harap kamu dan kenyataan itu gak boleh jauh-jauh sebetulnya. Kamu harus persiapkan diri, pacu diri, latih diri, supaya kamu gak jauh. Nah, kita baca 1 Korintus 13 ayat 12. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur. Ya, yang kalau saat ini kamu lagi membayanginnya kayaknya nggak lihat apa-apa, pastor, kabur. Inilah buat engkau. Yang kabur pada cermin. Tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya memang belum tahu segalanya. Tetapi nanti, semua bilang nanti. Nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Jadi untuk saat ini ada 3 hal yang tetap harus saya lakukan. Apa? Percaya atau iman, berharap atau harap, dan saling mengasihi atau kasih. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Dalam masa pandemi ini, mungkin kau kabur, engkau gak tahu harus gimana. Tapi nanti kamu akan lihat. Tapi 3 hal ini jangan sampai hilang. Iman, harap, dan kasih. Amsal 23:18. Karena masa depanmu sungguh ada. Bilang sungguh ada. Ya, masih ada. So ada. Jangan bilang gak ada. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak
akan hilang. Pow! In the name of Jesus, I seal it. Dalam nama Yesus kau meteraikan, enggak hilang. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 13:12, memang harapan yang tertunda, cancelled, delay, menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapanmu tidak hilang, mungkin cuman delay, tertunda. Katakan, aha. Dikatakan Roma 5:3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh, apa-apa nih Paulus? Dalam masa pandemi ini kita suruh bersaksi, bermegah itu bersaksi dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. So, dalam masa pandemi ini anggap ini ujian akhir. Ujian yang susah memang. Tapi kalau kamu lulus, pengharapan akan muncul dalam kehidupanmu. A teeny weeny hope. Saya akan ambil dari kisah Daud. Seorang yang sangat terkenal. Everybody wants to be like David. Bahkan Pak Niko banyak contoh mengenai Daud. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ayat kisah Rasul itu ditulis ribuan tahun setelah Daud mati. Daud gak pernah tahu bahwa dia akan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang ngetop, orang yang akan dipuja-puja oleh umat Israel. Dia gak tahu. 1 Samuel 30 ayat 6, yuk baca dulu. I will explain it to you. Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati. Masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Baca sekali lagi. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bahasa aslinya, Daud menciptakan, membangkitkan a teeny weeny hope. Dia berusaha mengeluarkan satu harap mungil saja. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Apa yang dimaksud si pastor dengan ayat ini? What's happened with David? Ini adalah cerita di Siklag. Siklag adalah cerita the lowest point of David. Masa yang paling susah buat Daud. Di seluruh secara hidupnya, Siklag adalah di mana seharusnya dia boleh bunuh diri, tanda kutip boleh. Karena sudah mungkin psikologi bilang, wah terlalu berat hidupmu. Apa yang terjadi di Siklag? Anak istrinya diculik. Dan seluruh anak-anak dan istri-istri para orang-orangnya, pahlawannya juga diculik. Dia rumahnya dibakar, ditinggalkan. Dan yang paling mengerikan, orang-orang yang dekat dengan dia bukan menguatkan, tapi ambil batu siap rajam dia sampai mati. Disitulah dia bilang, aku perlu harap walaupun kecil. Aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Who is David? David hidupnya memang penuh dengan pergumulan dan proses. Sejak kecil saja dia sudah ditolak. Baca ayatnya di mana aku tidak tahu ayahku, tidak tahu ibuku, aku tidak mengenal. Kita nggak pernah tahu ceritanya. Kenapa Isai menyembunyikan dia? Kenapa Isai nggak taruh dia di fashion show waktu Samuel mencari raja Israel? Saya percaya dia menjadi anak yang paling tidak diharapkan, the black sheep, kambing hitam. Menjadi orang yang tidak diharapkan dan tidak punya pengharapan. Daud tidak pikir, udahlah yang penting aku kan dikasih makan. Dia biasa menjadi fatherless. Bahkan kakak-kakaknya selalu bully dia. Tekan dia, marah-marahin dia. Dia berhasil membunuh Goliat. Tapi apa yang terjadi? Kecemburuan Saul membuat lembing itu justru yang hampir nancap di mukanya. Mungkin dia bilang, wow, is
Ini adalah keadilan, aku berhasil bunuh musuh, tapi aku mau dibunuh karena cemburunya Saul. Dia terpaksa menikahi anak Saul karena politik. Supaya dia bisa dicintai Saul. Tapi apa yang terjadi justru anak Saul ini menjadi duri dalam dagingnya. Yang ngomel, yang maki-maki dia. Yang menertawakan dia, yang bilang dia orang gila. Can you imagine seluruh hidupnya? Dia menerima proses. Kalau gak orang tuanya, mertuanya, istrinya. Wah, diproses luar biasa. Belum lagi dia mau dibunuh sama mertuanya. Di tengah semuanya itu, Tuhan izinkan dia jatuh lagi dalam dosa. Dengan Batsheba. Yang lagunya harus, pengakuan lagu, dosanya harus ditulis sebagai lagu. Sudah bisa bayangkan. Top 10 Israel. 1, lagu kejatuhan Daud. Begitu, sudah bisa bayangin. Lagunya. Bayangkan dia dengar di mana-mana dosa. Anak perempuannya diperkosa. Anak-anaknya sendiri mau kudeta dia. Jadi sudah bisa bayangkan Daud tidak pernah mimpi kalau satu waktu Lukas akan tulis kisah Rasul 13:22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, aku mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Mungkin kau ngaca saat ini, hidup gue gak jauh-jauh dari Daud deh, kayaknya proses melulu. Rasanya gak ada lagi. Gue bisa doa kayak Daud kan, dibayangin. Semua proses, tapi kok bisa di kesimpulannya. Dia bilang, Daud, kamu berkenan di hatiku, kata Tuhan. Dan saya mau katakan kepada engkau sedang mengalami proses kehilangan pengharapan saat ini. Biarlah namamu Tuhan sebutkan. Budi, Daniel, Agus, kalau berkenan di hatiku. Dan melakukan segala kehendakku. Ada seorang dokter, saya minta mungkin worship untuk naik saja, kita akan selesai. Seorang dokter yang bernama Martin Seligman. Sudah bisa Google nanti ya. Ini bagus banget. Mempelajari orang-orang yang mengalami keadaan yang sangat tidak enak dalam hidupnya. Orang-orang yang cerai, dilecehkan, diperkosa, bangkrut, kehilangan apa yang dia punya semua. Dia mulai analisa hal ini. Bagaimana dia menganalisanya? Dia mendapatkan satu term atau satu simptom yang disebut dengan learned helplessness. Atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Learned helplessness. Jadi dia menyimpulkan bahwa ada yang namanya satu pola ketidakberdayaan, kegagalan, tidak punya harapan, tidak punya pertolongan. Yang menjadi pola kehidupan seorang. Dia mulai punya riset pertama dengan melihat bagaimana orang di India melatih gajah. Maka gajah kecil, sejak kecil, itu diikatkan rantai di kakinya. Dan rantai itu diikatkan di satu pasak besi dan di semen di situ. Kuat banget. Gajah kecil, dia coba lari. Des, ketarik. Dia nggak putus asa. Dia coba tarik, tapi semen nggak kuat. Dia tarik, dia lari ke sini. Pup, ketarik lagi. Dia nggak bisa tarik. Tapi dia nggak putus asa. Dia lari ke sini. Kakinya mulai lecet, ke kanan kakinya mulai berdarah. Gak bisa. Terus dia merasa, ini apa sih ini? Dia coba terus. Berdoa terus, ke gereja terus. Coba terus. Tapi ini kuat banget di situ. Dia terikat sampai satu titik. Dia menyerah. Dia give up. Dia gak berani coba lagi. Nah, orang-orang di India kalau sudah lihat bayi kecil, gajah ini. Menyerah. Bilang ini bagus. Sehingga waktu dia tumbuh menjadi gajah yang besar.
1 ton, mungkin setengah panggung ini besarnya. Giant, mighty. Yang hanya dilakukan oleh penjaganya adalah nggak apa-apa ditaruh di tempat terbuka, nggak usah dikandangin gajah itu. Kenapa? Yang diperlukan cuma tali, bukan rantai, cukup tali yang diikatkan di satu, bukan besi, tapi cuma kayu yang ditancapkan di tanah, pasak. Nggak perlu disemen. Karena secara mental, setiap kali gajah ini jalan dan mulai ada tension, dia mulai ada talinya mulai tegang, dek. Dia not even try, dia nggak akan coba, dia balik lagi ke tengah. Dia lari ke sini, dek. Dia bahkan nggak coba lawan, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Disitulah yang disebut dengan learn helplessness. Hewan, dia bercoba bertahun-tahun, berkali-kali. Suatu titik dia bisa mempelajari pola helplessness, ketidakberdayaan. Sehingga dia menyerah walaupun dia dengan badannya yang besar itu, satu kibas lepas itu sebetulnya. Tapi lihat, the power of mental. Yang membuat orang, walaupun engkau punya talenta yang besar, engkau punya pengurapan yang besar, yang celakanya kamu punya Tuhan yang besar. Tapi kamu lakukan ada seperti begitu, kamu mentok. Kamu bilang, no. Gua tahu nih, Tuhan tuh gak ada. Waktu engkau mulai mencoba untuk mulai berhubungan lagi. No. Sakit. Aku pernah sakit di hubungan. Engkau gak berani mencoba. Dan dikatakan pola ini membuat orang hilang pengharapan. Nah, dokter ini melakukan percobaan yang kedua dengan tikus. Bukan dengan tali, tapi tikusnya ini seperti ini. Ada di gambar saudara di depan, tikusnya ditaruh di tabung-tabung di air. Ya. Dan lebih dalam dari badan tikus. Jadi dia bisa tenggelam. Begitu dimasukkan di air itu, semua berenang. Semua berenang. Begitu 10 menit, mereka semua tenggelam. Wah, mereka panik, tenggelam. Gak mati, diangkat cepet-cepet. Diangkat, cuman di make sure 1 menit mereka gak mati, 1 menit, dimasukin lagi di air. Mereka berenang lagi. Dan sekarang begitu mereka berenang, begitu 9,5 menit, mereka mulai panik, mereka mulai resah, mereka mulai bersuara. Karena mereka pernah punya pengalaman, 10 menit mereka mati, tenggelam. Mulai panik. Pas 9,5 menit, waktu mereka mulai panik, dokter diangkat mereka, tikus-tikus ini, dikasih makan, diandukin, ditaruh tempat yang anget, disuruh istirahat sejam. Dan apa yang terjadi? Setelah sejam, dimasukin lagi di air, mereka berenang. Sekarang berenangnya gak sampai, bukan 10 menit, tapi 18 menit. Wah, begitu hampir 18 menit, mereka panik lagi. Polanya dia bisa lihat, mulai panik, mulai mau tenggelam, mulai masuk hidungnya dikit-dikit. Diangkat lagi. Andukin lagi, dikasih makan. Dikasih tempat yang hangat, 1 jam disuruh istirahat. Dimasukin lagi. Kali ini mereka bisa berenang 30 menit. Diangkat lagi. Dan terus diadakan pola ini oleh dokter Siklak. Oh, bukan dokter Siklak, dokter yang tadi. Siapa namanya saya jadi lupa. Martin Seligman, Siklak kan Braut tadi. Ya, dikatakan diangkat lagi terus. Sudah tahu, dari 9,5 menit udah mau menyerah. Setelah itu hampir berapa minggu dia lakukan, diulang terus. Tahu nggak, waktu tikus ini dicemplungkan, mereka bisa berenang berapa lama? Tebak. Terserah, tebak berapa lama mereka berenang. 37 jam. 37 jam mereka bisa berenang tanpa tenggelam. Why? Karena dokter itu berkata, kalau ada learn helplessness, satu pola ketidakberdayaan,
bisa dipelajari. Maka ada harapan untuk learn hope. Satu pengharapan yang bisa engkau pelajari. Setiap kali mereka mau mati, ada tangan yang mengangkat. Di situ ada hope. Kekuatan muncul. Sudah mau tenggelam, ada tangan. Dia nggak tahu. Dia mungkin udahlah. Tapi aku percaya dulu, aku pernah. Kenapa Musa bilang hitung hari-harimu supaya beroleh hati yang bijaksana. Ingat, tangan itu siap untuk mengangkat engkau. Wow. Wow. Kalau saja tikus itu bisa kesaksian di sini. Maka dia cuma bisa bilang, hey guys, punyailah teeny weeny hope. Punyailah harapan yang upil itu gak apa-apa. Karena I'm still alive. Aku bisa 37 jam berenang. Karena ada harapan itu. Ibrani 11 ayat 1. Beriman berarti yakin, ini dalam bahasa Indonesia, berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang dilihat. Dalam terjemahan baru, Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihat ini, iman dasar dari harap. Iblis curi apa? Harapnya. Hancurkan apa? Mimpinya, harapnya. Supaya iman nganggur. Iman gak bisa menjadi fondasi apa-apa. Fondasi yang gak punya kerjaan untuk menyupport building adalah sia-sia. Banyak fondasi yang mangkrak di mana-mana. Iman itu dahsyat. Tapi iman itu diciptakan untuk menopang harap. Nah, harapnya ini yang dibuat seperti learn helplessness tadi. Engkau dibuat menyerah. Engkau dibuat takut sebelum engkau mencoba. Dan saya percaya, bahkan Abraham pun dalam Roma 4:18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham no hope, gak ada lagi bisa berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Well, I'm done. Saat ini saya ingin berdoa buat saudara saat ini. Mungkin engkau perlu pengharapan walaupun cuma teeny weeny. Mungkin engkau berkata, Tuhan, I need your touch hari ini. Saya mau saudara bangkit berdiri, angkat tanganmu saat ini. Maju ke depan TV kalau boleh. I want to pray for you. Berlutut di depan TV. Kalau engkau perlu harap itu kembali. Tuhan, aku mau berharap kembali. Tuhan, aku mau. Biarlah harapan kita bukan kepada deposito. Harapan kita bukan kepada manusia. Tapi harapan kita kepada jangkar. To the anchor. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Come on everybody. Maju ke depan. The promise of the cross. You gave everything to save the world you love. Come on. And this hope is an anchor for my soul. Our God is stand unshaken. Ayo air mata itu biar keluar. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand Unshakable. Are you ready? Let's declare. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word, God. Your word unfailing. Your promise
sempat berkata pada perkawinan saya, no hope. Saya jatuh. Dan sebagai seorang istri, Lia punya hak untuk ninggalin saya. Tetapi saya nggak pernah punya harapan lagi jadi hamba Tuhan. Saya nggak pernah punya harapan lagi bisa melayani karena saya telah gagal sebagai seorang suami dan man of God. Tetapi saya mengucap syukur Tuhan yang ada dalam istri saya. Dia berkata, I'm gonna kneel down next to you. Aku akan berlutut di sebelah engkau setiap pagi, memintakan pengampunan dan pemulihan. Setiap pagi, a little hope. Waktu kita doa, a little hope. Sekali lagi kita doa, a little hope. Kecil, kecil, kecil. Saya ingat pertama kali saya harus khotbah lagi setelah saya sabat. Lia yang bilang, a little hope, a little hope. Dan saya maju sebagai seorang yang berbeda. Mungkin saya nggak bisa berenang 37 jam. Mungkin saya cuma bisa khotbah 10 menit waktu sambil nangis karena saya rasa gagal. But start from 10 minutes. Tuhan pulihkan saya. One more little hope. One more little hope. God bless you, Grow Center. God bless you. God bless you.